Hai semua, assalamualaikum. Mau belajar buat bolu tapi masih takut gagal? Tenang teman-teman, kita cobain pakai resep ini aja ya. Ekonomis, gampang banget, anti gagal. Hanya menggunakan 3 butir telur aja. Hasilnya mengembang sempurna, cakep banget, enak dan juga lembut. Bisa untuk kreasi ide jualan atau cemilan di rumah. Penasaran gimana caranya? Dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 15 sendok makan. Lalu susu bubuk sebanyak 20 gram, kurang lebih 2 sendok makan penuh. Nah, ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, tambahkan garam 1/4 sendok teh dan lanjut diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 3 butir telur. Ukurannya lumayan besar, aku pakai telur suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, kurang lebih 10 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh dan SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita mixer. Pertama kecepatan rendah dulu aja. Kalau udah rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak. Untuk waktunya sekitar 8-10 menit. Setelah kurang lebih 8 menit, nah seperti ini udah cukup menurutku teman-teman. Adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Nah, adonannya akan terkulai seperti ini ya. Udah selesai, lanjut kita tambahkan 1 bungkus santan instan, kemasan 65 ml. Kita mixer sebentar, kecepatan rendah aja, asal rata gitu ya. Oke, cukup. Dan kita tambahkan semua bahan kering yang udah diayak tadi. Ini aku bagi ke dalam 2 tahapan untuk mempermudah karena menurut aku adonannya ini sedikit kental. Nah, kita aduk-aduk dulu agar nggak bertebaran. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Untuk hasilnya maksimal dan bagus, memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama. Itu tips yang harus banget digunakan ya, agar berhasil buat bolu. Nah, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Oke, kalau udah rata untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Untuk stick mixernya jangan lupa dibersihkan ya teman-teman. Nah, kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap atau menggumpal. Kita gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml. Kurang lebih 15 sendok makan. Kita tuang semuanya ya. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Jadi masih tetap kental teman-teman. Oke, ini udah selesai adonannya. Kita pisahkan sedikit untuk membuat motif coklat. Untuk jumlah secukupnya ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Misal teman-teman mau buat motif coklatnya lebih banyak boleh. Yang adonan putih lebih banyak juga bisa disesuaikan. Dan untuk adonan yang dipisahkan tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Diayak ya, wajib. Karena coklat bubuk ini udah pasti banyak banget yang bergerindil. Oke, kalau udah lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata,
Agar rasanya lebih mantep lagi dan warnanya juga cantik, aku tambahkan pasta coklat Black Forest. Sedikit aja, kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Oke, adonan coklat udah selesai. Siap dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku pakai yang diameter 20 cm. Oles rata dengan margarin. Olesnya tebal ya, agar hasilnya mulus. Dan kita tuang adonannya secara bergantian ya. Dari adonan coklat, adonan putih, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Untuk motif bebas disesuaikan dengan kreasi teman-teman aja. Kalau udah selesai, untuk permukaannya kita beri motif seperti ini. Pokoknya kreasikan aja secantik mungkin ya teman-teman. Kalau udah lanjut dikukus, panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih. Kita masukkan cetakan berisi adonan. Akan kita kukus selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa penutup dilapis serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Untuk panci yang aku gunakan gak perlu dilapis ya. Tuh, proses mengembangnya cakep banget. Oke, ini setelah kurang lebih 35 menit, bolu kukusnya sudah matang. Kita angkat dari pancinya. Tuh, hasilnya mengembang sempurna, gak menciut sama sekali. Cantik banget. Lanjut kita lepaskan dari cetakannya. Beri alas dan dibalik. Untuk melepaskannya pun cukup ditekan-tekan perlahan seperti ini teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, bolunya akan melepas dengan sempurna. Wow, hasilnya mantep banget. Montok, menul-menul, empuk. Cakep ya, motifnya juga bagus. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Nah, ini dia bolu marmer kukusnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Langsung aja kita potong-potong. Ini kita coba lihat motifnya ya. Yang aku suka dari bolu marmer ini adalah setiap potongannya itu akan berbeda-beda motifnya. Nah, kalau potongan yang ini seperti ini motifnya. Kita coba potong lagi ya. Pasti bakalan beda-beda. Suka banget lihatnya teman-teman. Bervariasi gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Untuk teksturnya empuk lembut ya. Tuh, beda kan sama yang potongan pertama. Terus nanti kalau kita potong-potong lagi bakalan beda-beda terus. Cakep banget pokoknya, seru juga. Oke, langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Aku coba belah. Teman-teman bisa perhatikan ya. Tekstur dari bolunya, serat dari bolunya cakep banget. Tuh, motifnya juga bagus, empuk dan lembut. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, lembut, manisnya pas, santannya tuh berasa gurih, enak banget pokoknya. Teman-teman selamat mencoba ya. Bisa untuk teman ngeteh atau ngopi, atau untuk ide jualan pun mantep banget. Dijual per potong, per loyang, oke. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.